Resonansi Jiwa. Kesalahan yang harus dibayar mahal. Seperti pasangan lain di kota-kota besar, pasangan suami istri itu pun meninggalkan anak mereka dengan pembantu rumah saat mereka bekerja. Anak tunggal keluarga itu seorang perempuan berusia 3,5 tahun. Dia lebih sering bermain dengan dunianya sendiri, diabaikan pembantu yang juga sibuk membersihkan rumah, bermain ayunan, memetik bunga, atau mengejar capung di halaman luas rumahnya dengan pagar yang selalu terkunci. Hingga suatu hari, dia melihat sebatang paku yang berkarat. Karena tertarik, dia pun mencoret lantai garasi. Tapi karena lantainya terbuat dari marmer, coretannya tidak kelihatan. Tanpa putus asa, coretan itu pun ia pindahkan ke mobil ayahnya yang baru datang sebulan lalu. Mobil mewah berwarna hitam. Coretannya pun tampak jelas. Dan itu tentu saja membuat ia gembira, sehingga dengan tanpa lelah dia tarik lagi garis demi garis, sehingga garis putih terpapar sepanjang mobil itu. Papa dan Mama pasti akan senang melihat gambar yang Tita bikin, pikir dalam otak kecilnya. Setelah penuh coretan sisi sebelah kanan, dia kemudian beralih ke sebelah kiri mobil. Dia gambar lagi wajah ibu dan ayahnya. Gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan entah apa lagi, sesuai dengan imajinasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu rumah tangga. Ketika menjelang sore, orang tua Tita pulang dari bekerja dan terkejut melihat mobil yang baru dibeli dengan kredit itu penuh dengan goresan. "Aduh gila, kerjaan siapa ini?" jeritnya keras. Pembantu rumah yang tersentak dengan jeritan itu berlari keluar. Wajahnya merah padam ketakutan saat melihat wajah tuannya. Sekali lagi dia mendengar pertanyaan itu dengan gugup dan menunduk. Ia menjawab, "Saya tidak tahu, Pak." "Tidak tahu? Kamu di rumah ini sepanjang hari. Apa saja yang kamu lakukan?" hardik majikannya yang wanita. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja dia berkata, "Papa, Tita yang membuatnya, Papa. Cantik kan?" katanya sambil memeluk papanya. Ia ingin bermanja seperti biasa. Si ayah yang hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon bunga yang ada di depan rumah, lalu memukulnya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tidak mengerti apa-apa itu melolong kesakitan dan ketakutan. Si ibu cuma diam, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman itu. Pembantu rumah terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Si bapak cukup rakus memukul-mukul tangan kanan dan kemudian tangan kiri si anak. Setelah selesai, si bapak masuk ke rumah dituruti oleh si ibu. Pembantu rumah menggendong anak kecil itu, kemudian membawanya ke kamar. Dilihatnya telapak tangan dan punggung tangannya ada luka kecil dan berdarah. Pembantu rumah itu pun memandikan anak kecil itu. Sambil membersihkan luka, dia juga ikut menangis. Dan Tita juga terjerit-jerit menahan kepedihan saat lukanya itu terkena air. Si pembantu rumah kemudian menidurkan anak kecil itu di kamarnya. Papa dan Mama Tita seakan tidak begitu peduli. Dan keesokan harinya,
kedua-dua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah mengadu, tapi tuannya hanya menjawab, "Oleskan saja obat merah itu, Bi." Tampaknya kemarahan orang tua Tita belum juga reda. Pulang dari kerja, dia tidak bertanya lagi tentang anaknya, yang biasa selalu menyambutnya dengan pelukan. Ia biarkan anaknya di kamar pembantu. Si bapak mungkin ingin mengajar anaknya. 3 hari berlalu, tidak pernah sekalipun dia menjenguk si anak. Si ibu pun sama, hanya sesekali bertanya kepada pembantu. "Tita demam, Bu," jawab pembantunya ringkas. "Kasih minum obat." "Ambil saja itu di kotak obat," jawab si ibu. Sebelum masuk kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dia lihat Tita dalam pelukan pembantu rumah, dia menutup lagi pintu kamar pembantunya. Biar Tita tahu rasa, dan biar dia belajar bahwa dia telah melakukan kesalahan, bisiknya. Masuk hari keempat. Pembantu rumah memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Tita terlalu panas. Tapi tanpa merasa khawatir, tuannya hanya menjawab singkat, "Ya sudah, sore nanti kita bawa ke klinik." Sore itu, Tita pun dibawa ke dokter. Tapi dokter klinik langsung merujuk ke rumah sakit karena keadaannya yang kian serius. Setelah seminggu dirawat inap, dokter memanggil bapak dan ibu anak itu. "Tidak ada pilihan lagi," katanya dengan suara yang putus asa. Dokter mengusulkan agar kedua tangan anak itu diamputasi karena gangren yang terjadi sudah terlalu parah. Lukanya sudah bernanah, sangat parah. Untuk itu, demi menyelamatkan nyawanya, kedua tangannya perlu dipotong dari siku ke bawah, jelas dokter. Mendengar vonis dokter, kedua orang tua itu bagaikan terkena petir. Dunia terasa berhenti berputar. Tapi apa yang dapat mereka katakan? Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata, si bapak seperti orang gila menangis terseduh-seduh saat menandatangani surat persetujuan amputasi. Setelah operasi dilakukan, Tita pun menangis kesakitan. Dia heran melihat kedua tangannya berbalut kasa putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu rumah. Dia mengerutkan dahi melihat mereka semuanya menangis. Dalam siksaan merasa sakit, si anak bersuara dalam linangan air mata, "Papa, Mama, Tita tidak akan melakukannya lagi. Tita tidak mau ayah pukul. Tita tidak mau jahat. Tita sayang kok sama Papa. Tita juga sayang sama Mama," katanya berulang kali, membuat si ibu gagal menahan rasa sedihnya. "Tita juga sayang Kak Narti," katanya memandang wajah pembantu rumah, sekaligus membuatkan gadis itu meraung histeris. "Tapi Papa, tolong kembalikan tangan Tita. Untuk apa diambil? Bukankah tangan Tita sudah Papa pukul? Kenapa diambil Papa? Tita janji kok tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya Tita mau makan nanti Papa? Bagaimana Tita mau bermain? Tita janji kok tidak akan mencoret mobil Papa lagi. Tita janji Papa," katanya berulang-ulang kali. Mendengar jeritan buah hatinya itu, jantung si ibu terasa mau copot. Tapi yang ia lakukan adalah menangis dan memeluk anaknya. Sementara si bapak hanya diam, memandangi tangan anaknya dengan air mata yang jatuh tidak putus-putusnya karena penyesalan dan putus asa.